HA, warga asal Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, pelaku pembunuhan anak dari Maman Suherman alias Haji Maman, seorang tokoh Dewan Pakar PKS Cilegon, sempat mengirim pesan ke istrinya. Pesan tersebut dikirim HA ke istrinya beberapa jam sebelum aksi pembunuhan sadis anak Haji Maman pada Selasa, 16/12/2025. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, mengungkapkan dalam pesan tersebut, HA sempat mengutarakan keputusasaannya dengan menyebut bahwa jika kondisi ekonominya semakin amblas atau terpuruk, ia akan nekat melakukan tindakan kriminal. Mendengar niatan kriminal suaminya tersebut, sang istri sempat terkejut. Yang bersangkutan juga sempat curhat kepada istrinya, ini ditemukan di chat handphone pelaku dengan istrinya. Apabila pelaku semakin amblas, bahasanya ya, yang bersangkutan akan melakukan tindak kriminal. Ujar Kombes Pol Dian dalam konferensi pers, dilansir dari Kompas TV, Senin 5 Januari 2026. Dan chat ini dijawab oleh istrinya, Astagfirullah yang, ini chat dilakukan pada tanggal 16 pagi pukul 9 sebelum kejadian di BBS pukul 13, tutur dia. Hingga anak bungsu politikus PKS Cilegon Maman Suherman ditemukan tewas bersimbah darah di rumah mewahnya di perumahan BBS 3, Cilegon pada 16 Desember 2025. Bocah 9 tahun itu tewas bersimbah darah di lantai 1 rumah mewah tersebut. Aksi perampokan berujung pembunuhan itu nekat dilakukan pelaku HA karena dipicu masalah ekonomi hingga biaya berobat kemoterapi. HA diketahui telah menderita kanker nasofaring stadium 3 sejak tahun 2020. Fakta ini terkuak melalui rekam medis yang ditemukan polisi di dalam ponsel milik pelaku. Si pelaku ini dari tahun 2020 yang bersangkutan menderita penyakit kanker nasofaring stadium 3. Ini dibuktikan dari bukti rekam medis dari handphone pelaku, kata Dian. Kondisi ini mengharuskan pelaku menjalani perawatan intensif, termasuk kemoterapi rutin setiap pekan di sebuah rumah sakit di kawasan Semanggi. Yang bersangkutan rutin tiap minggu melakukan pengobatan rutin maupun kontrol dokter dengan pengobatan kemoterapi di RSS di daerah Semanggi, ujarnya. Dengan beban biaya pengobatan hingga utang piutang membuatnya semakin terdesak ekonomi dan nekat melakukan aksi perampokan berujung pembunuhan. Karena himpitan ekonomi inilah mendorong bersangkutan melakukan tindak pidana ini, bebernya. Perjalanan gelap HA bermula dari ambisi finansial. Awalnya, ia menggunakan tabungan bersama istrinya sebesar 400 juta rupiah untuk bermain saham kripto. Keberuntungan sempat berpihak, saldo investasinya meroket hingga menyentuh angka 4 miliar rupiah. Pelaku mengaku mengalami kerugian setelah mencoba peruntungan dengan bermain saham kripto. Ini diketahui oleh penyidik bahwa yang bersangkutan sebelumnya sempat bermain saham kripto dengan modal awal 400 juta rupiah. Uang tersebut diperoleh dari tabungan bersama yang bersangkutan dengan istrinya. Dari 400 juta rupiah ini berkembang hingga mendapatkan keuntungan senilai kurang lebih 4 miliar rupiah, kata Dian, dikutip Kompas TV. Meski telah memperoleh keuntungan hingga 4 miliar rupiah, pelaku merasa belum puas dan melanjutkan. Namun saat itu tersangka mengalami kerugian. Setelah kalah, yang bersangkutan melakukan peminjaman di Bank Mandiri senilai 700 juta rupiah, di koperasi tempat yang bersangkutan bekerja senilai 70 juta rupiah, dan meminjam dari pinjol 50 juta rupiah. Tujuannya untuk main kripto lagi, tapi hasil yang diperoleh, yang bersangkutan kalah kembali. Dalam konferensi pers tersebut, ia juga menjelaskan bahwa tersangka merupakan pegawai operator produksi di PT CA. Kemudian sesuai dengan alamat KTP, yang bersangkutan adalah warga Kertapati, Kota Palembang, Sumsel, ucapnya. Polisi juga menemukan hasil rekam medis tersangka yang menderita kanker nasofaring stadium 3 dan rutin menjalani pengobatan kemoterapi. Kita menemukan riwayat rekam medis dari handphone si pelaku ini dari 2020 yang bersangkutan menderita penyakit kanker nasofaring stadium 3, kata dia, seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV.
Ini dibuktikan dari rekam medis di handphone pelaku yang bersangkutan rutin tiap minggu melakukan pengobatan rutin maupun kontrol dokter dengan pengobatan kemoterapi di Rumah Sakit S di daerah Semanggi, ujar dia. Lebih lanjut, polisi mengungkap rekam jejak HA. Menurutnya, tersangka telah melakukan tindak pidana di 3 lokasi di wilayah hukum Polres Cilegon dalam rentang waktu Desember 2025 hingga Januari 2026. Pertama, tanggal 16 Desember 2025, TKP-nya di BBS 3, yaitu tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang didahului dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ucapnya. Selanjutnya, TKP yang kedua yaitu pada tanggal 28 Desember 2025. Tindak pidana dilakukan di daerah Ciwedus, rumah salah satu mantan anggota dewan di kota Cilegon, ujarnya. Tersangka melakukan dugaan tindak pidana di TKP ketiga pada 2 Januari 2026 dengan lokasi sama dengan TKP kedua, yakni di Ciwedus. Di Reskrimum Polda Banten Kombes Polisi Dian Setiawan menyebut pasal yang dikenakan yaitu pasal 458 ayat 1 dan ayat 3 KUH Pidana tentang 3 pidana pembunuhan yang didahului pencurian dengan pemberatan. Kemudian kata Dian, HA juga dikenakan dengan pasal 80 ayat 3, 78C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. HA terancam penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun. HA yang kini masih berstatus sebagai karyawan operator produksi di perusahaan petrokimia PTCA di Ciwandan, Kota Cilegon sejak tahun 2020. Tersangka adalah saudara HA, umur 31 tahun, mulai dari tahun 2019, yang bersangkutan adalah sebagai pekerja operator produksi di PTCA, kata di Reskrimum Polda Banten Kombes Polisi Dian Setiawan di Mapolres Cilegon Senin, 5 Januari 2026.